Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini, Kamis 3 Agustus 2023 dengan judul Surga Memperkenankan Ketaatan dan Pelayanan. Ayatnya di dalam Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Orang Kristen memiliki sumber kekuatan dan kebahagiaan, di mana bagi pencinta kesenangan itu adalah asing. Pertobatan adalah pekerjaan yang paling tidak dihargai, bukan masalah kecil untuk mengubah pikiran duniawi yang mencintai dosa dan membawanya untuk memahami kasih Kristus yang tak terkatakan, pesona kasih karunia-Nya dan keagungan Allah, sehingga jiwa akan dipenuhi dengan kasih ilahi dan terpikat dengan misteri surgawi. Ketika dia memahami hal-hal ini, kehidupan sebelumnya tampak menjijikkan dan dibenci. Dia membenci dosa, dan dengan menghancurkan hatinya di hadapan Tuhan, dia memeluk Kristus sebagai hidup dan sukacita jiwa. Dia meninggalkan kesenangan sebelumnya. Dia memiliki pikiran baru, kasih sayang baru, minat baru, kemauan baru, kesedihannya dan keinginannya dan kasihnya semuanya baru. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang selama ini diutamakan di hadapan Kristus sekarang telah disingkirkan, dan Kristus adalah pesona hidupnya, mahkota kegembiraannya. Surga yang dulu tidak memiliki pesona sekarang dilihat dari kekayaan dan kemuliaannya, dan dia merenungkannya sebagai rumah masa depannya, di mana dia akan melihat, mengasihi, dan memuji Dia yang telah menebusnya dengan darahnya yang mahal. Firman Tuhan yang tadinya membosankan dan tidak menarik, sekarang dipilih sebagai pelajarannya, menjadi penasihatnya. Itu seperti surat yang ditulis untuknya dari Allah, berisi tulisan Dia yang kekal. Pekerjaan kekudusan yang tampak melelahkan sekarang menjadi kesenangannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali penekanan dan poin-poin penting kita peroleh lewat renungan kita ini. Surga memperkenankan ketaatan dan pelayanan. Sesungguhnya inilah yang menjadi tanggung jawab kita yang terbesar. Kita harus tahu harapan kita, keinginan kita yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun hebatnya tawaran-tawaran duniawi ini, kesenangan-kesenangan yang sementara ini, yang sangat menggiurkan dan mampu untuk menggoyahkan iman anak-anaknya. Tetapi jikalau kita menelaah kembali hati kita, maka tidak ada yang tidak akan menjawab untuk merindukan kehidupan yang kekal. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk merespon panggilan Allah, bahwa kita harus dibentuk di dalam dunia ini. Kita tidak akan menjadi sempurna untuk memiliki sifat karakter sebagai pewaris kerajaan surga yang layak jikalau kita tidak dibentuk sejak dari dunia ini. Apa yang harus kita buat adalah hidup dalam ketaatan dan hidup di dalam pelayanan. Tuhan mengajar kita melalui untuk menjadi rekan sekerja baginya, maka justru itu adalah jalan keselamatan bagi kita, di mana Yesus yang kita terima, kita nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga melalui itu sifat kita, karakter kita, tingkah laku pikiran kita, semuanya diubahkan untuk serupa dengan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dalam kehidupan kami, dan kami datang kepadamu ya Tuhan untuk bersujud dan bersyukur atas segala nikmat kasih yang Engkau karuniakan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan menjadi bahagian kami, dan kami memiliki kehidupan kembali menjadi satu kesempatan untuk kami dapat hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam pelayanan bagi
memuliakan Engkau. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain untuk memperkenalkan Kristus sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Memberkatilah kiranya gereja-gereja Tuhan, jemaat-Mu ya Bapa, yang Tuhan harapkan untuk dapat menjadi terang, menjadi garam, dan biarlah perhimpunan baik secara pribadi dan keluarga di dalamnya melalui kuasa Tuhan dapat menjadi saksi kebenaran-Mu. Berkati dengan kesehatan, berkati dalam kekuatan, berkati di dalam kebutuhan dan keperluan sehari-hari, sehingga nafkah selalu terpenuhi lewat usaha tangan yang dilakukan. Tuhan akan karuniakan keberhasilan. Ya Bapa, terima kasih berkat Tuhan juga menjadi orang-orang tua yang kami kasihi dalam hidup mereka. Biarlah mereka juga tetap setia dalam menjalani hari-hari dan melalui kesehatan yang Tuhan berikan untuk dapat tetap setia melayani Engkau. Ya Tuhan, umat-umat-Mu yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, Tuhan memberkati dengan berkat yang limpah, kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Mohon ampun dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.